Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini tanggal 29 Februari tahun 2024, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan Yohanes pasal yang ke-7, dimulai dengan ayat yang ke-4. Dan kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala-galanya, segala sesuatu yang sudah, yang sedang, dan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berbicara kepada setiap daripada kami, baik live maupun melalui YouTube, dan setiap firman yang akan kami bahas. Terima kasih Tuhan, bantu kami menjadi pelaku firman-Mu yang aktif dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Injil kita kepada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jikalau ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. For no one does anything in secret, while he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. Oke, maksudnya apa dari ayat ini? Ayat ini sebenarnya bernada sinis dan bersifat mengejek yang berasal dari saudara-saudara Yesus yang diarahkan ditujukan kepadanya karena dia menantang Yesus untuk menunjukkan mujizat-mujizat pada saat pesta perayaan Hari Raya Pondok Daun. Ya. Berdasarkan ayat-ayat seperti Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-46, maupun Markus 6 ayat yang ke-3, dan singgungan terhadap nubuatan seperti dalam Mazmur 69, ada banyak alasan untuk berpikir bahwa mereka adalah saudara tiri Yesus yang sebenarnya yang lahir setelah Yesus atas keinginan Yusuf dan Maria. Artinya mereka adalah anak-anak yang lahir dari ibunya Maria setelah Yesus dilahirkan. Ketika Yesus memberi makan ribuan orang, 5.000 laki-laki dikatakan, belum termasuk wanita dan anak. Hal itu menarik banyak perhatian karena sangat kontroversial sekali. Orang melihat di hadapan begitu banyak orang. 5 roti jelai dan 2 ekor ikan dapat diperbanyak dan diberi makan belasan ribu orang dalam totalnya ya. Banyak. Sangat banyak. Dan itu disaksikan oleh belasan ribu orang. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyangkal bahwa mujizat tidak terjadi. Sangat kontroversial dan sangat membingungkan. Bagaimana seorang Yesus, anak tukang kayu, yang papanya Yusuf dan mamanya Maria kami kenal. Bagaimana mungkin ini terjadi? Membingungkan mereka. Nah, yang sebelumnya kita berbicara, dia juga mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Perkataan-perkataan yang gini mengundang banyak sekali tantangan yang muncul dari orang-orang Farisi, Saduki, dan para ahli Taurat di dalam ini. Ketika Yesus memberi makan ribuan orang ini, menarik banyak perhatian. Namun ketika Yesus menjelaskan arti sebenarnya dari pelayanannya, sebagian besar pengikutnya berpaling dan meninggalkan Yesus dan tidak mau mengikutinya lagi. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-66. Mungkin inilah yang menjadi motivasi ejekan saudara-saudaranya. Buatlah kehebohan yang lebih besar lagi jika engkau ingin masalah yang sudah ada ini lebih berkembang lagi. Ejekan, ayo bikin pertunjukan, hiburan, bikin mujizat. Lebih banyak lagi supaya banyak murid-murid atau orang lain yang menyingkir daripadamu. Ejekan, cemoohan. Yesus yang bekerja dengan timetable Bapaknya berkata, kalian pergi dulu deh. Waktuku belum sampai. Waktuku belum sampai, katanya. Dia menahan diri. Jadi dia bergerak sesuai dengan petunjuk Allah Bapa, sesuai dengan waktu jadwalnya Allah Bapa. Dan dia juga pergi ke sana secara diam-diam untuk tidak membuat heboh di sana. Dan dia juga baru mengajar di Bait Allah.
sesudah hari ketiga atau pada hari ketiga. Ya. Yesus sebaliknya hanya tertarik untuk mengikuti jadwal Allah Bapa, His timetable yang saya katakan, Yohanes 7 yang ke-6. Banyak dari apa yang Yesus lakukan akan menimbulkan kontroversi. Namun ini bukanlah tujuan sebenarnya dari tindakannya. Ya. Untuk menghindari skandal yang tidak perlu atau kehebohan atau keributan yang tidak perlu, dan untuk masuk ke dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun dengan lebih halus, Yesus membiarkan saudara-saudara yang terlebih dahulu pergi mendahului dia sehingga dia dapat memasuki perayaan festival seorang diri dengan tenang tanpa menimbulkan kehebohan di dalam hal ini. Khususnya, Yesus tidak akan melakukan mujizat pada festival perayaan Hari Raya Pondok Daun ini. Sudah cukup kontroversi terjadi di sana. Karena orang hanya ingin melihat dalam tanda petik hiburan, entertainment, sulap dalam bahasa tahun 2024 ini barangkali. Ada sulap dong, suruh orang mati bangkit dong, dan sebagainya demikian. Dia orang mengejek sebetulnya. Apalagi pada waktu melihat murid-murid Yesus meninggalkan dia. Sebuah cemoohan. Yesus tidak berkomentar di dalam hal ini karena dia mengerti rencana Bapa. Orang yang mengatakan demikian yang lalu pernah saya sampaikan, mengatakan berdasarkan pengetahuan mereka. Pengetahuan yang dangkal akan memberikan jawaban yang dangkal atau kritik yang dangkal. Yesus tidak menanggapi kritikan-kritikan picisan tersebut. Dia tenang dan tidak menanggapi itu sama sekali. Ya. Ayat yang kelima kita lanjutkan dari Yohanes yang ke-7. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. For even his brothers did not believe in him. Itu yang dikatakan, kalau saudaranya sendiri tidak percaya, bagaimana mengharap orang lain percaya? Kan begitu tafsiran manusia paling tidak. Dari semua orang di dunia yang seharusnya menerima Yesus sebagai Mesias, keluarga dekatnya berada di urutan teratas seharusnya. Lagi pula tak seorang pun mengenal dia dengan baik atau melihat karakternya dengan jelas selain dari saudara-saudara yang tinggal serumah di bawah satu atap dengan dia. Namun keakraban yang sama tampaknya menghasilkan efek sebaliknya. Saudara laki-laki Yesus sendiri, anak kandung Maria lainnya, belum menerima pelayanan atau misi dari Yesus Kristus ini. Hal ini sebagian disebabkan oleh faktor budaya. Tradisi Yahudi menyatakan bahwa Mesias relatif tidak dikenal sebelum kemunculannya, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 27. Nggak ada yang tahu. Sekarang ini kita kok kenal dia anaknya Yusuf dan Maria. Kalau gitu dia bukan Mesias dalam pengertian mereka. Walaupun Yesus mulai dari pasal yang pertama sampai yang ke-6 secara belak-belakan menunjukkan jati dirinya sebenarnya. Dan orang-orang Farisi bereaksi. Waktu dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Orang Farisi mengerti bahwa dia sedang mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Mereka bereaksi siap mengambil waktu batu untuk menimpuknya. Kita tahu akan hal itu. Ini juga merupakan bukti dari beberapa gagasan yang digali dalam Injil Yohanes. Ya. Nanti di pasal ini, yaitu di pasal yang ke-7 ini, Yesus akan menunjukkan bahwa ketaatan harus didahulukan sebelum pengetahuan. Jika tidak, orang tidak akan percaya. Yohanes 7:17. Jadi mana yang lebih dahulu? Ketaatan atau pemahaman atau pengetahuan ini? Ketaatan terlebih dahulu. Kalau kita tidak taat, kita tidak pernah bisa mengerti apa yang Allah maksudkan dalam firman yang tertulis ini. Kita lihat aja dalam 1 Samuel 15 pada waktu Nabi Samuel memerintahkan apa yang disampaikan Tuhan kepada Paulus untuk membunuh orang Amalek, Raja Agag diambilnya. Binatang-binatang yang baik diambilnya, yang harusnya ditumpas, merupakan barang-barang tumpas.
Dia katakan, ya binatang ini diambil oleh rakyat karena mau dipersembahkan kepada Allah. Dijawab oleh Samuel, mana yang lebih baik? Dan dikatakannya, mendengar itu, taat itu, jauh lebih baik dari segala macam bentuk korban apapun. Nah, pada waktu dia tidak taat, rajanya dikoyakkan di dalam hal ini. Jadi ketaatan itu sendiri membawa kepada pemahaman kita bahwa Allah itu benar dan dia adil. Apa yang disabdakannya itu akan terjadi. Adam juga terlambat pada waktu dia tidak taat. Dia baru sadar bahwa dia telanjang, artinya berdosa, terpisah daripada hadirat Allah pada saat dia memakan buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi pengetahuan itu datangnya bukan setelah, tapi pemahaman itu datangnya setelah kita taat. Saya ulang, pemahaman itu datangnya setelah kita taat. Jadi taat dulu, baru pemahaman. Taat dulu, baru pewahyuan. Kita harus mengerti tentang hal ini. Harus taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan ini. Nggak ada tawar-menawarnya. Kita nggak bisa pilih yang mana kita suka, yang kita tidak suka, kita lempar ke luar. Nggak bisa seperti itu. Ya. Ini juga merupakan bukti dari beberapa gagasan dalam Injil Yohanes nanti. Nah, nanti di pasal ini, Yesus akan menunjukkan bahwa ketaatan harus didahulukan sebelum pengetahuan. Jika tidak, orang tidak akan percaya. Setahun sebelumnya, setelah menyembuhkan seorang pria di kolam Bethesda, masih ingat ceritanya itu tentang seorang yang telah berbaring selama 38 tahun, disembuhkan waktu Yesus bersabda, mau nggak disembuhkan? Nah, kemudian dia perintahkan, angkat tilammu dan berjalan. Jadi jelas di sini, dia melebihi daripada jadwal kolam yang sesewaktu bergerak airnya dan baru orang disembuhkan. Tanpa air di dalam itu bergerak pun dia dapat menyembuhkan orang dengan bersabda. Artinya dia menunjukkan jati dirinya sebagai Tuhan di dalam hal ini. Orang bereaksi dengan marah karena kesembuhan itu terjadi di publik pada hari Sabat. Yesus menunjukkan bahwa orang-orang yang menolak dia berpendidikan tinggi dalam kitab suci. Namun menolak untuk percaya. Mereka mengerti Taurat, tapi menolak untuk percaya sekalipun mereka membaca dan memahami Taurat. Melihat mujizat tidak akan meyakinkan mereka yang tidak mencari kebenaran rohani. Lukas 16 ayat 31. Yudas Iskariot adalah contoh utama dari seorang yang diberikan bukti sebanyak mungkin, namun tetap menolak Kristus. Dia lihat semuanya loh. Dia bersama dengan Yesus. Dia lihat air dirubah menjadi anggur. Dia melihat Lazarus dibangkitkan. Dia juga melihat pohon ara dikutuk dan menjadi kering. Dia melihat semuanya ini di dalam hal ini. Tapi kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena dia tidak beriman kepada Kristus ini sekalipun dia berada di dalam kelompok itu. Jadi melihat mujizat tidak menjamin orang bertobat. Melihat mujizat tidak berarti orang diselamatkan di dalam hal ini. Contoh yang jelas adalah Yudas Iskariot. Melihat mujizat tidak akan meyakinkan mereka yang tidak mencari kebenaran rohani. Dianggap sebagai entertainment. Padahal Yesus mengatakan tujuannya datang bukan mengadakan mujizat ini. Tapi untuk menunjukkan jati dirinya di dalam mujizat yang terjadi. Sehingga waktu dia mengatakan kebenaran rohani di dalam mujizat yang terjadi adalah siapa jati dirinya. Jadi kita harus membaca dan mengerti makna yang terdapat di dalam mujizat itu sendiri. Ya. Sisi positifnya adalah tradisi menunjukkan bahwa setidaknya 2 saudara kandung Yesus menjadi percaya setelah kebangkitannya. Ini termasuk penulis kitab Yakobus dalam Perjanjian Baru dan penulis kitab Yudas. Yudas dan Yakobus di sini adalah saudara Tuhan Yesus. Ya. Yakobus bukan Rasul Yakobus. Yakobus saudara Tuhan Yesus yang menulis kitab Yakobus. Yudas bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas
saudara Yesus yang menuliskan kitab Yudas dalam Perjanjian Baru. Ya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Kita lanjutkan. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Then Jesus said to them, my time has not yet come, but your time is always ready. Ya. Tanggapan Yesus terhadap ejekan saudara-saudaranya memberikan suatu perspektif yang penting. Pernyataan yang mereka berikan mengandung asumsi bahwa Yesus hanya mencari perhatian dan karena itu dia ingin tampil di depan umum dan mengadakan pertunjukan. Orang pikirnya seperti itu, saudara-saudaranya. Pergi dong. Tunjukkan dirimu dong. Kan mau cari panggung kan? Kan gitu. Yang diartikan mereka. Namun maksud Kristus bukan sekedar menarik perhatian orang banyak untuk diselamatkan, namun untuk menjelaskan kebenaran. Siapa dia sebetulnya? Bahwa dia datang sebagai utusan Allah Bapa untuk membayar upah dosa. Dia datang untuk menjembatani manusia berdosa dengan Allah Bapa. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Penyayang. Dia mengampuni, tapi dia juga Allah yang adil karena dia harus menghukum orang yang berdosa. Dari dua sisi ini, dia menerima hukuman itu di dalam pribadi Kristus anaknya. Dia ambil alih semua dosa itu dan ditimpakan kepada Yesus Kristus. Dosa yang sudah dibayar ini oleh Yesus Kristus menyebabkan orang-orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari hutang mereka. Sehingga di dalam Yesus Kristus mereka menjadi orang yang bebas hutang. Orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Itu tujuannya. Sebetulnya. Ya, tapi disalah mengerti oleh mereka. Mujizat-mujizat yang dilakukan harusnya membawa orang-orang tersebut untuk mengerti dan memahami kebenaran yang terselubung di dalam mujizat itu sendiri. Bahwa ada Lazarus mati, bangkit kembali, baik. Tapi pesannya adalah siapa yang membangkitkan dia itu? Hanya dengan perintahnya. Bangkit. Air yang dirubah menjadi anggur. Diperintahkan, isi tempayannya dengan air. Belum jadi anggur. Kapan anggur terjadi? Pada waktu taat. Cedok dan berikan. Pemahaman itu terjadi pada waktu dia taat. Coba kalau dia nggak taat. Tadi saya katakan, pemahaman terjadi pada saat taat terjadi. Waktu orang itu membawa air itu, yang tadinya masih air, dan diberi coba kepada manajer pesta ini tadi, air itu berubah menjadi anggur pada detik itu. Barulah orang itu memahami bahwa dia harus taat untuk melihat mujizat ini terjadi sehingga dia mengerti siapa Yesus itu sendiri. Jadi sekali lagi maksud Kristus bukan sekedar menarik perhatian orang banyak namun untuk menjelaskan kebenaran. Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Bagi banyak orang hal itu bertentangan dengan pilihan mereka sehingga menyebabkan mereka mengabaikan pesan tersebut dan meninggalkan Yesus. Banyak yang kabur, nggak mau lagi. Kalau kata-kata keras kami nggak mau. Yang lembut-lembut aja. Kalau kamu cerita tentang sekalipun berdosa, nggak usah bertobat, masuk surga, mau deh. Kamu nggak usah kerja, ada makanan gratis dan kaya raya, mau deh dengar. Tapi Alkitab bukan tentang itu. Alkitab itu tentang mengampuni orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus itu. Upah dosa yang dibayar oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Selain itu, Yesus menjauhi Yerusalem untuk menunda konflik yang tidak terhindarkan dengan para pemimpin agama Yahudi. Dia menghindar, waktunya belum sampai. Bahwa konflik itu suatu saat terjadi, ya. Penyalipan itu terjadi suatu saat, ya. Yohanes 7 yang pertama itu ya. Waktu untuk mengumumkan secara terbuka bahwa ia adalah Mesias belum tiba. Yohanes 12 ayat 12 sampai 15.
Demikian juga dengan kematiannya sebagai korban. Nanti itu di dalam Yohanes 19 ayat ke-18. Sebaliknya, bagi saudara-saudara Yesus selalu ada waktu, karena mereka tidak berjalan dalam waktu dan kehendak Allah. They do not walk on God's timetable. Waktunya bagi mereka selalu ada dan selalu tiba. Mereka nggak usah nanya. Yesus mempunyai kekhawatiran yang lebih besar yang perlu diingat. Sejalan dengan ini, saudara-saudara Yesus tidak menghadapi permusuhan rohani yang sama seperti yang Yesus alami. Kehidupan dan pelayanan Yesus terfokus pada menyingkapkan dosa dunia dan menunjukkan perlunya seorang penyelamat. Yohanes 7 ayat ke-7. Kapan, di mana, dan bagaimana saudara-saudaranya menghadiri perayaan-perayaan seperti itu tidaklah penting. Sebaliknya, Kristus harus mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana dia menampilkan dirinya dan kapan. Karena dia menjadi sorotan setelah banyak mujizat yang terjadi, apalagi pada hari Sabat. Padahal jelas dia mengatakan, aku adalah Allah atas hari Sabat. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nikmati hari Sabat itu. Yohanes 7 ayat ke-7. Dunia tidak dapat membenci kamu. Tetapi dunia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. The world cannot hate you, but it hates me because I testify of it that its works are evil. Saudara-saudara Yesus mengolok-olok Yesus tentang pelayanannya di depan umum dan kepergian banyak muridnya secara tiba-tiba seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 66. Dalam pikiran mereka, Yesus harus pergi ke pesta perayaan Pondok Daun di Yerusalem dan melakukan entertainment dengan mujizat-mujizatnya untuk menumbuhkan kembali pengikutnya. Raja Herodes juga melihat ini sebagai entertainment. Tangannya sudah gatal, matanya sudah gatal banget ingin melihat mujizat. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena tidak diperintahkan oleh Allah Bapa. Sikap dangkal dan merendahkan ini didasarkan pada kurangnya kepercayaan mereka kepada Kristus dan pelayanannya. Mereka nggak mengerti God's timetable. Ayo sekarang juga lakukan. Yohanes 7 ayat 5. Baru setelah kebangkitannya, beberapa saudara kandungnya, setidaknya 2 orang yang tadi kita katakan Yakobus dan Yudas, menjadi percaya, mengambil bagian dan berpartisipasi dan berkontribusi, menjadi salah seorang dari 40 penulis Alkitab ini. Ingat, Alkitab ditulis lebih daripada 1.500 tahun ya, oleh 40 lebih author di 3 benua, Asia, Afrika, Eropa. Walaupun pada waktu itu tidak ada telegram, tidak ada telepon, tidak bisa berkomunikasi seperti pada hari ini, Asia, Afrika, Eropa. Namun Alkitab tidak pernah kontradik satu dengan yang lainnya. Kalau demikian dapat kita simpulkan bahwa Alkitab ini memang ditulis oleh orang-orang kudus atas ilham Allah melalui rohnya yang kudus mencatatkan apa yang Allah ilhamkan. Dan itu tidak ada kontradiksi satu dengan yang lain. Yesus menanggapi ayat sebelumnya pada jadwal Bapaknya. Di masa depan, Yesus akan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai Mesias. Yohanes 12 ayat 12-15 di sana dikatakan nanti. Waktu dia bertanya kepada Petrus juga, dia secara terang-terangan juga mengatakan, dia menyadari bahwa tujuan akhirnya datang ke dunia akan segera digenapi. Yohanes 17 yang pertama. Yesus tetap fokus terhadap tujuan kedatangannya ke dunia, yaitu untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya
dan bukan untuk mengejar popularitas, tapi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Tidak terbatas hanya pada laki saja, tapi juga pada perempuan. Dan juga tidak terbatas hanya pada orang Israel saja, tapi pada semua orang yang berada di muka bumi ini. Keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak dibatasi oleh apapun dan dimanapun. Yang menjadi persyaratannya adalah agar kita diselamatkan iman di dalam Yesus Kristus itu. Bukan works, bukan pekerjaan, bukan law. Saudara-saudara Yesus tidak mempunyai batasan seperti itu karena dua alasan. Pertama, mereka sudah hidup di waktu mereka sendiri. Sesuai dengan waktu mereka. Mereka dapat melakukan apa yang sesuai dengan isi hati mereka sendiri tanpa peduli terhadap Allah yang merancangkan segala sesuatu berdasarkan waktunya. Kedua, mereka tidak menghadapi perlawanan rohani seperti yang dihadapi Yesus. Pelayanan Kristus menghadapi dosa dan kemunafikan, sebagaimana berulang kali ditunjukkan dalam Alkitab. Respons yang umum terhadap keyakinan bukanlah pertobatan, melainkan kebencian dan kekerasan. Respon yang umum terhadap keyakinan bukanlah pertobatan, melainkan kebencian dan kekerasan. Kalau ada orang bertobat menunjukkan imannya kepada Kristus, orang lain nggak ikut bertobat, tapi justru mengadakan tindakan kekerasan, penganiayaan, pembakaran gereja, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Baik dalam pelayanannya di dunia maupun dalam pekerjaan kekristenan, dunia seringkali menanggapi Injil dengan cara yang sama. Apa itu? Penganiayaan dan bukan ketundukan atau membuka hati untuk menerima sang kebenaran Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, saudara-saudara Yesus yang tinggal satu atap rumah bersama dengan mereka memiliki ayah dan ibu yang sama, Yusuf dan Maria. Kalau kita mempelajari Alkitab, selalu Yesus dikatakan anak Maria. Yusuf tidak pernah disebutkan sebagai bapaknya. Coba pelajari Alkitab dengan baik-baik. Kenapa? Karena Yusuf tidak pernah mengambil bagian sebagai bapak kandung dalam kehidupan Yesus. Yesus dilahirkan secara ajaib berdasarkan firman Allah. Kehidupan terjadi di dalam rahim Maria, sepihak dari Allah yang mengadakan ini. Yang lain-lainnya lahir setelah Yesus itu akibat keinginan Yusuf dan Maria sebagai suami istri. Tidak Yesus. Harusnya mereka dapat melihat bagaimana perilaku Yesus berjalan dan bertumbuh. Pada saat dia usia 12 tahun, dia ada di bait Allah. Berada di antara profesor-profesor ahli Taurat. Orang-orang Farisi ini berdialog. Dan dia orang terheran-heran. Dari mana anak umur 12 tahun mendapatkan pengetahuan yang begitu luasnya. Waktu ditanya juga Yesus, pada akhirnya kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes ini, kita mengetahui. Dia menunjukkan itu semua kepada Allah Bapa. Pengetahuannya ini berasal daripada Allah Bapa. Bukan dia pelajarin sendiri atau karena pergi ke sekolah tinggi. Oh tidak. Give credit to whom the credit is due. Berikan kredit kepada siapa kredit itu berhak diterima. Bapakku katanya. Jadi jelas di dalam hal ini, dia datang sebagai yang diutus. Sebagai yang diutus, dia tunduk kepada si pengutus. Termasuk waktu dan jadwal si pengutus. Sang Allah Bapa. Kita lanjutkan, Yohanes 7 ayat ke-8. Pergilah kamu ke pesta itu, ya mengatakan kepada para saudaranya. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. You go up to this feast. I am not yet going up to this feast, for my time has not yet fully come. Belum waktunya, nanti kalau sudah diperintahkan, go, baru dia pergi. Dia tunggu dulu oke-nya, oke sign-nya. Dia bergerak dengan itu. Karena itu kita perlu dan penting banget berdoa menunggu waktu Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan ini.
sehingga kita berjalan seiring dengan waktunya Tuhan. Lihat, waktu orang Israel keluar dari perbudakan dalam kitab Exodus setelah 400 tahun menjadi budak di Egypt, di bawah Firaun, ada tiang api di malam hari, ada tiang awan di siang hari. Tiang api berhenti atau tiang awan berhenti, mereka berkemah. Waktu tiang api mulai berjalan dan tiang awan berjalan, mereka melangkah. Jadi mereka berjalan seiring jadwal Tuhan. Kalau Tuhan berjalan mereka diam, ya mereka tertinggal. Kalau mereka berjalan sebelum Tuhan berjalan, mereka berjalan sendiri. Bagi Yesus ini penting sekali, sehingga dia berjalan dan selalu berada di bawah payung perlindungan rohani dari Bapaknya sendiri. Karena dia datang sebagai yang diutus. Beberapa kali orang bertanya misalnya, pada waktu Yesus berdoa, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Kalau dia memang Allah, itu kata-kata ejekan. Ya tidak. Kalau begitu dia harusnya lebih rendah daripada Allah Bapa. Dia bukan Tuhan kalau begitu. Karena dia berdoa kepada Tuhan. Oh tidak. Alkitab mencatat dia setara dengan Allah Bapa. Dia setara dengan Allah Roh Kudus. Dia sendiri Allah Putra. Dia berdoa karena dia sebagai yang diutus dalam wujud manusia. Sekalipun dia Tuhan, dia harus mampu merendahkan dirinya menerima jabatan sebagai yang diutus. Sehingga sebagai yang diutus dalam wujud manusia, dia mengerti sikap manusia, apa yang dirasakan manusia, dan dapat berkomunikasi dalam bahasa manusia, dan mengerti keterbatasan manusia, dan dalam keterbatasan ini, dia dapat mengajarkan manusia untuk tetap percaya dalam segala keterbatasan, dan keluar sebagai pemenang. Dia 100% Allah, dan dia 100% manusia di dalam hal ini. Dia datang sebagai yang diutus tunduk kepada si pengutus. Itu sebabnya. Pria Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian, diwajibkan menghadiri beberapa hari raya di Yerusalem setiap tahun. Dapat dibaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Yang terbesar adalah hari raya Pondok Daun, Feast of Booths, atau disebut juga apa? Sukkot, atau disebut juga Feast of Tabernacles, ya. Itu hari raya Pondok Daun pokoknya. Yang berlangsung selama 7 hari. Ya, ingat, juga dikenal sebagai Feast of Tabernacles, perayaan tabernakel, atau Sukkot, hari raya Sukkot, ya. Dapat dibaca di dalam Imamat pasal yang ke-23, ayat yang ke-34. Selama masa ini, Yerusalem dipenuhi peziarah. Jadi pada waktu hari raya Pondok Daun yang berlangsung 7 hari ini, dipenuhi oleh peziarah, pengunjung, dan pelancong. Banyak tuh, ramai tuh turis. Daripada pergi ke perayaan hari raya Pondok Daun bersama-sama saudara-saudaranya, Yesus bermaksud datang sendirian agar ia dapat hadir tanpa membuat heboh, tanpa membuat resah. Dia ingin tersembunyi. Dia sesuai dengan jadwal Bapaknya. Meskipun ada ejekan dari saudara-saudaranya, Yohanes 7 ayat 1-5, Yesus tidak mencari publisitas atau popularitas. Oh, tidak sama sekali. Dia bermain di belakang layar. Selalu ditampilkan itu adalah Bapaknya. Baca itu di dalam Yohanes 6 ayat 25-29. Yohanes 6 ayat 25-29 yang telah kita bahas. Sebaliknya dia tahu bahwa pesannya akan ditentang karena manusia tidak suka diingatkan akan dosa mereka sendiri. Yohanes 7 ayat 7. Yohanes 15 ayat 24-25. Manusia pada dasarnya tidak suka ditegur. Marah kalau ditegur. Nggak suka diingatkan dosa mereka. Bisa dibaca dalam kitab Wahyu 3. Ya, ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakan hati, bertobat waktu ditegur. Itu penting. Sampai hari ini pun manusia tidak suka ditegur atau diingatkan akan kesalahan mereka. Padahal Yesus sendiri dalam Wahyu 3:19 mengatakan barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Harus jujur kita merelakan teguran itu datang dalam kehidupan kita karena Yesus sayang kepada kita, dia mati bagi kita, sehingga melalui teguran tersebut kita dapat mengambil sikap pertobatan yang dibuktikan oleh buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu sendiri. Kalau dulu mencuri, jangan mencuri lagi, kata Rasul Paulus. Itu buah pertobatan. Dalam progresnya, berhenti mencuri, mulai bekerja, hasilkan uang dengan keringat sendiri, bantu orang berkekurangan. Ada sebuah progres. Buah pertobatan itu jelas. Tidak sedikit orang yang meninggalkan gereja akibat ditegur. Enggak sedikit. Saya juga mengalami hal ini. Tidak sedikit orang ditegur, marah dan kabur. Yang lalu saya katakan, if you leave the church every single time you get rebuked, you are not looking for spiritual covering, but you are looking for a cover up. Jadi setiap kali jika engkau kabur dari gereja, meninggalkan gereja, ketika pendeta lokal setempat memberi teguran kepadamu untuk membenari dirimu, engkau pergi meninggalkan gereja, maka sebenarnya engkau tidak sedang mencari payung perlindungan rohani, engkau sedang mencari pembenaran diri. Yesus juga peka terhadap kehendak Allah Bapa dan mengetahui bahwa pekerjaannya di bumi harus mengikuti rencana akhir Bapa. Saya membuat catatan saya di sini ya, yang tadi saya katakan itu. Jadi ingat, jika engkau meninggalkan gereja setiap kali engkau ditegur, maka sesungguhnya engkau tidak mencari perlindungan rohani, tapi pembenaran diri. Seperti yang ditunjukkan dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus menghadiri hari raya Pondok Daun itu meskipun dia baru mulai berkhotbah atau mengajar beberapa hari kemudian, nggak langsung. Yohanes 7 ayat yang ke-14. Oleh karena itu beberapa manuskrip menambahkan kata Yunani untuk perkataan belum ke dalam pernyataan Yesus kepada saudara-saudaranya. Waktuku belum genap. Waktuku belum sampai. Waktu Yesus diminta oleh Maria mengadakan sesuatu, dikatakan, mau apa engkau ibu? Waktuku belum sampai. Sampai diberikan sign dari bapaknya, dia mengubah air menjadi anggur. Itu pun melalui ketaatan para pelayan. Kalau pelayannya tidak taat, apa-apa kan aku lihat air diisi ke dalam tempayan. Nanti aku diomelin dong oleh kepala pelayan pesta. Enggak, mereka taat bahwa sesuatu terjadi. Waktu itulah pemahaman terjadi bahwa air berubah menjadi anggur pada saat ketaatan itu terjadi. Yang saya sampaikan tadi. Hal ini sesuai dengan konteksnya, namun penambahan kata belum ini sebetulnya nggak perlu juga. Dan juga tidak ditemukan dalam salinan kitab suci yang lebih tua. Makna Yesus lebih jelas dan lebih baik dalam konteks maupun prakteknya. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ. Aku belum pergi ke situ. Nanti. That's it. Perhatikan juga bahwa Yesus tidak melakukan mujizat selama perayaan Hari Raya Pondok Daun. Ya, sekalipun saudaranya katakan, ayo dong, bikin lagi dong. Kalau kamu cari pentas, kamu lagi mencari pulpit, bikin dong. Yesus tidak melakukan segala sesuatu tanpa diperintahkan oleh Bapaknya. Karena dia yang diutus. Dia tunduk kepada si pengutus. Perintah si pengutus yang berlaku. Nah, kalau kita mengatakan kita sebagai hamba Tuhan yang diutus, kita harus patuh kepada perintah si pengutus. Kita nggak bisa pilih di dalam hal ini. Hanya melayani orang kaya, itu bukan diperintahkan oleh si pengutus sang Allah Bapa. Itu kamu diutus oleh daging kamu. Harus jelas di dalam hal ini. Nggak beda-bedakan orang. Saya membuat catatan lain di sini. Hari Raya Pondok Daun, bahasa Ibraninya Sukkot ya, atau perayaan Tabernakel adalah sebuah hari raya Yahudi, merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan pertama di antara bulan September dan Oktober. Ya, mereka mengucapkan syukur atas panen. Yohanes 7 ayat 9, kita lanjutkan. Demikianlah katanya kepada mereka,
dan ia pun tinggal di Galilea. When he had said these things to them, he remained in Galilee. Dalam pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus melakukan pemberian makan yang dramatis kepada ribuan orang. Diikuti dengan debat publik di kota Kapernaum. Peristiwa penting semacam ini menarik perhatian para pemimpin agama di Yerusalem yang telah mengutuk Yesus sebagai penghujat, Yohanes 5 ayat ke-18. Untuk menghindari konflik secara langsung, Yesus lebih memilih tinggal di wilayah Galilea daripada mendekati Yerusalem. Yohanes 7 ayat yang pertama dikatakan. Daerah ini cukup dekat dengan Yerusalem. Galilea ini cukup dekat dengan Yerusalem. Sehingga berita tetap dapat menyebar. Namun berada di luar kendali langsung para ahli Taurat dan orang Farisi yang bermukim di Yerusalem. Di sini kita melihat Yesus sebagai ahli strategi. Lihat strateginya. Dia ahli strategi yang terampil. Ia menguasai lapangan dan mampu membaca situasi dan melihat segala sesuatu dari segala sudut. Jadi ia memiliki pandangan yang sangat luas karena ia memiliki gambaran yang besar dan luas terhadap suasana yang ada. Dia tinggal di Galilea, dekat dengan Yerusalem, tapi tidak dapat dikontrol oleh orang Farisi yang berada di Yerusalem. Namun segala kegiatan yang berada di Yerusalem karena dekat dapat diketahui, dan segala kegiatan di Galilea dapat terdengar juga di Yerusalem karena berdekatan. Dia seorang ahli strategi. Kita belajar tentang hal ini. Dan dia menguasai dirinya dengan baik. Dia tidak sombong, aku anak Allah. Lantas mau apa? Aku tiup juga roboh, tapi dia kan nggak berperilaku seperti itu. Dia sangat berhati-hati karena dia mengasihi dan mencintai manusia. Orang berdosa, agar di dalam dia mereka diselamatkan. Kalau Yesus mencintai orang berdosa dan mati untuk mereka, mengapa kita harus membenci mereka atau membeda-bedakan orang di dalam kita melayani? Yang kaya dilayani, kalau perlu dinubuatkan. Yang miskin dilewatin. Atau yang pakaiannya sederhana ditinggal. Ngapain? Kamu bukan hamba Allah jika engkau melakukan hal itu. Karena engkau melakukan keinginan dagingmu, engkau harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah selaku hamba Allah. Sesuai dengan waktu dan jadwalnya Tuhan. Orang miskin selalu berada dengan kamu, kata Yesus. Jadi kita perlu perhatikan orang-orang yang terbuang, yang tidak ada dalam pandangan orang-orang. Justru mereka yang diperhatikan oleh Tuhan, dan kita diutus untuk melayani mereka. Namun sebagai orang Yahudi, Yesus diwajibkan memasuki Yerusalem pada hari raya Pondok Daun, seperti yang tertulis dalam Ulangan 16 ayat 16. Saudara-saudaranya yang tidak percaya telah mengejek Yesus atas hilangnya murid-muridnya yang dijelaskan dalam pasal terakhir, yaitu Yohanes 6 ayat 66. Diejek. Tuh, akibat kamu melakukan itu tuh, mana murid-muridmu? Akibat kamu berkata, engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Lihat orang kabur. Mulut lu juga sih, kan itu. Yesus tidak terpengaruh. Dengan agak sinis, mereka menyarankan bahwa jika Yesus ingin mengadakan mukjizat yang mereka kategorikan sebagai entertainment, hiburan, dia harus pergi ke pesta itu dan melakukan hal itu. Dan dengan demikian ia akan menarik perhatian banyak orang. Sebaliknya, Yesus meminta mereka untuk pergi lebih dahulu tanpa dia, supaya tidak terjadi kehebohan di sana. Yohanes 7 ayat ke-8. Dia low profile di dalam ini, nggak ingin menonjol, dia tidak ingin mencari publisitas, dia tidak ingin mencari pulpit di sana. Enggak, dia ingin menyatakan dirinya sebagai sang juru selamat, yang tugasnya adalah menyelamatkan orang-orang berdosa dan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk membayar upah dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau nggak percaya, ya tidak. Maka saya suka mempergunakan perkataan the believing sinner, orang berdosa yang percaya. Maksud Kristus di sini adalah untuk menghormati
garis waktu Allah. Yohanes 7 ayat 6, menghormati apa? God's timetable. Dan untuk masuk secara diam-diam dan secara pribadi tanpa menimbulkan keresahan, tanpa menimbulkan kehebohan. Kemudian, beberapa hari setelah perayaan Hari Raya Pondok Daun, dia sekali lagi akan berkhotbah di depan umum. Yohanes 7 ayat 14. Namun Yesus tidak akan melakukan mujizat selama perayaan Hari Raya Pondok Daun ini. Nah, 45 menit kita selesai, kita akan tutup. Minggu depan atas izin Tuhan kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-10. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau terus berbicara kepada setiap daripada kami. Bantu kami menjadi pelaku firman-Mu yang proaktif dan aktif, sehingga kami dimerdekakan dalam kebenaran absolut firman-Mu. Bagimu segala kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon diri. Sampai jumpa atas kehendak Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.